Siapapun manusia, sebanyak apapun manusia, sekuat apapun, seadidaya apapun, itu kalau Allah tidak mengizinkan tidak bisa. Mana buktinya? Buktinya ada di depan mata kita. Afghanistan dihancurkan Uni Soviet, tidak habis. Dihancurkan Amerika, Amerika kabur sekarang. Sekarang Afghanistan hidup. Nah sekarang ada Palestina, di mata kita hancur itu Gaza, dipagar, diboykot, dikelilingi dinding besar. Kan ada Dofah Al-Gharbiyah, ada Gaza. Nah Gaza ini yang penjara hidup itu. Masih terjadi bombardiran, terakhir itu masih 40-an dibom di rumah sakit. Secara logika kita mungkin lemah, mungkin akan kalah. Karena Israel itu didukung oleh persenjataan lengkap dari Amerika. Tapi menurut kekuasaan Allah bisa berubah. Kita lihat suatu saat nanti akan kalah seperti Uni Soviet kalah oleh Afghanistan. Akan kabur Amerika ini seperti mereka kabur meninggalkan Afghanistan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, semoga kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bosan-bosan kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, kesehatan, dan yang terlebih besar dari itu semua adalah keimanan kita. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita tentang sirah atau perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak, semoga kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kemarin sudah membahas tentang siasat perundingan atau tawar-menawar yang dilakukan oleh kaum kafir, kaum kufar Quraisy atau kaum musyrikin Quraisy. Nah ternyata perundingan yang ditawarkan oleh kaum musyrikin Quraisy itu tidak membuahkan hasil. Nabi sudah ditawari segalanya, ditawari harta, ditawari jabatan sebagai kekuasaan, bukan cuma itu, ditawari wanita yang cantik agar Nabi mau berhenti mendakwahkan Islam, tapi semua itu ditolak. Nah, ini artinya Nabi Muhammad SAW memang tulus menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyebarkan Islam ini, menyampaikan Islam ini. Jadi beliau menyampaikan Islam ini itu tidak ada motif lain, bukan motif untuk menjadi orang kaya, tidak ada motif ingin menjadi penguasa, tidak, apalagi meraih kursi dan jabatan, tidak. Motifnya juga bukan ingin mencari istri dan wanita yang cantik, tidak. Nabi adalah Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala, dan beliau menyampaikan risalah yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Ya mungkin kita bertanya, kan kalau Nabi menerima kekuasaan, ini kan akan lebih mudah dakwah Islam ini. Terima saja tawaran sebagai penguasa. Kalau sudah berkuasa kan kita gampang bisa menjalankan undang-undang dengan baik, bisa mendakwahkan Islam dengan tanpa hambatan. Ternyata kan persyaratan dari kaum Quraisy itu, kaum musyrikin Quraisy, kami akan berikan kerajaan atau kekuasaan kepadamu wahai Muhammad kalau engkau berhenti mendakwahkan Islam. Kalau Nabi menyembunyikan dakwah Islam, terus pura-pura menerima tawaran kaum musyrikin Quraisy untuk jadi penguasa, setelah jadi penguasa terus Nabi mendakwahkan Islam, itu namanya Nabi berbohong.
Nah, kalau berbohong seperti ini, walaupun tujuannya adalah untuk tersebarnya agama Islam, tidak dibolehkan. Jadi dalam politik Islam, al-ghayah la tubarrirul wasilah. Dalam politik Islam, kita masih menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, perkataan yang benar, dan kemuliaan. Tujuan yang baik harus dicapai dengan cara yang baik pula. Bahkan kata Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, kalau kita menyebarkan Islam tapi dengan menyakiti seorang muslim sesama kita, itu juga tidak dibolehkan. Kita sudah bahas ayatnya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada akhirnya itu kedatangan beberapa tokoh musyrikin Quraisy, dan tokoh petinggi tersebut diharapkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akan memeluk Islam, yang kalau mereka masuk Islam nanti kaumnya akan ikut mereka. Ternyata siasat Nabi tersebut tidak berhasil. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang para pemuka Quraisy tersebut, para pemuka kaum musyrikin Mekah tersebut datang kepada Nabi, Nabi menyambut mereka dengan antusias, dengan niat nanti kalau mereka beriman, kaumnya akan ikut beriman. Tiba-tiba datanglah siapa itu? Sahabat Nabi yang buta, Abdullah ibnu Ummi Maktum. Nah, ketika Abdullah ibnu Ummi Maktum datang kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi menampakkan wajah tidak senang. Kenapa datang dalam momen yang sangat penting ini? Ini ada pemuka-pemuka musyrikin Quraisy berbicara tentang Islam. Dan kalau mereka masuk Islam, kaum mereka akan beriman. Nabi antusias menghadapi para tokoh-tokoh tersebut, lalu berpaling dari Abdullah ibnu Ummi Maktum. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka. Dia, Nabi Muhammad itu bermuka masam dan berpaling ketika datang kepadanya Abdullah ibnu Ummi Maktum yang buta. Tidakkah engkau mengetahui wahai Muhammad, barangkali dia, Abdullah ibnu Ummi Maktum itu akan menyucikan dirinya, mensucikan dirinya, atau mengambil pelajaran sehingga bermanfaatlah pelajaran itu untuknya. Adapun orang-orang yang merasa kaya dan berkecukupan, tidak perlu kepada dakwahmu, fa'anta lahu tasadda, terus engkau menghadapinya dengan penuh antusias. Wa ma'alaika alla yazzakka, dan bukan menjadi kewajibanmu, bukan menjadi dosamu kalau dia tidak mau mensucikan dirinya, kalau dia tidak mau masuk Islam. Artinya engkau tidak bersalah dan tidak berdosa kalau pemuka-pemuka Quraisy itu tidak jadi memeluk Islam. Ini artinya tujuan yang baik, mengharapkan para tokoh memeluk Islam dengan niat nanti para pengikutnya juga gampang memeluk agama Islam, tapi menyakiti seorang muslim yaitu Abdullah ibnu Ummi Maktum, ini cara yang tidak baik. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, jadi Islam yang bersih ini, Islam yang baik ini disampaikan dengan cara yang baik, tanpa tipu-tipu, tanpa menyakiti. Itu politik-politik Islam misalnya mereka berkata kita mencari kursi atau kedudukan atau kekuasaan demi dakwah Islam, misalnya seperti itu. Bisa jadi seperti itu, tapi kursi dan kekuasaan itu bukan segala-galanya. Buktinya Nabi menolak ketika ditawarkan harta dan kekuasaan. Beliau tetap berdakwah tanpa kekuasaan. Ini ya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga sudah bahas peri kehidupan Nabi yang menolak harta. Kalau Nabi mau, tinggalkan saja dakwah. Kalau memang Nabi dengan dakwah Islam ini mengejar harta,
tinggalkan saja dakwah ini, terus mereka akan memberikan harta yang sangat banyak kepada Nabi. Tapi sampai akhir hayatnya, hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat sederhana. Sampai kata Aisyah radhiyallahu anha, ketika beliau wafat tidak ada di rak makanan Rasulullah kecuali separuh genggam gandum yang dimakan oleh Sayyidatuna Aisyah untuk beberapa hari. Bahkan riwayat lain Anas bin Malik menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ma'akala khubzan muraqqaqan, Nabi tidak pernah makan roti yang lembut seperti kita misalnya datang ke Holland Bakery, rotinya bagus lembut. Nabi rotinya keras, kasar, hidupnya sederhana. Wa ma'akala ala khiwan, Nabi tidak pernah makan di atas meja hidangan yang besar di mana di atas meja itu aneka hidangan tersedia, tidak. Sederhana sekali. Sampai beliau wafat, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau tidak meninggalkan sedirham pun juga sedinar pun, kecuali ada keledai beliau yang berwarna putih. Keledai beliau 1 ekor, terus sama wa ardan tarakaha waqfan libni sabil, dan ada sebidang tanah di Khaybar yang Nabi wakafkan untuk ibnu sabil, untuk musafir. Itu ibu-ibu ya, bapak-bapak ya. Jadi kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sederhana. Tawaran berupa harta, tawaran berupa kekuasaan, Nabi tolak karena beliau tujuannya dari dakwah Islam ini bukan harta, bukan kekuasaan, bukan pula kehidupan yang enak. Nah, kita sekarang kita insya Allah akan memasuki bab yang baru, yaitu tentang al-hisar al-iqtisadi. Al-hisar al-iqtisadi ini maksudnya adalah pemboikotan ekonomi. Nah, ini pemboikotan ekonomi. Jadi setelah cara perundingan ini tidak berhasil dilakukan oleh pemuka-pemuka musyrikin Quraisy, mereka menempuh cara berikutnya. Warada bi asanid mukhtalifah an Musa ibni Uqbah an ibni Ishaq wa an ghairihima, dari Musa bin Uqbah dan dari Ibnu Ishaq, juga dari para periwayat lainnya, anna kuffara Quraisyin ajma'u amrahum ala qatli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kallamu fi dhalika Bani Hashim wa Bani al-Muttalib walakinnahum abaw taslimahu sallallahu alaihi wasallam ilaihim. Jadi diriwayatkan bahwa kaum kafir Quraisy itu bersepakat ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka datang kepada Bani Hashim dan kepada Bani Al-Muttalib, kepada Bani Hashim dan kepada Bani Muttalib. Akan tetapi Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib ini menolak menyerahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dibunuh. Jadi Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib enggan menyerahkan Rasulullah untuk dibunuh. Jadi dilindungi oleh Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Nanti kita akan bertanya, berarti Bani Hashim dan Bani Muttalib yang kafir tetap baik dong, buktinya melindungi Nabi. Nah, nanti kita akan bahas. Tidak berhasil dibunuh. Akhirnya mereka kaum kufar Quraisy, kaum kafir Quraisy ini menempuh cara lain, yaitu mengucilkan Rasulullah dan orang-orang yang beriman yang mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan siapa saja yang melindungi Rasulullah di antara kalangan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Jadi Rasulullah dikucilkan. Orang-orang yang beriman, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini juga dikucilkan. Terus siapa saja di antara Bani Hashim dan Bani Muttalib yang berani melindungi Rasulullah juga dikucilkan. Caranya bagaimana? Fakatabu bidzalika kitaban ta'aqadu fihi ala. Nah ini. Akhirnya mereka membuat suatu perjanjian yang tertulis di atas lembaran. Kalau dulu belum ada kertas Bapak ya, berarti dulu itu masih di atas kulit binatang.
kulit binatang. Itu ya, jadi masih di atas kulit. Surat-surat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga itu masih menggunakan apa itu kulit hewan. Dalam lembaran tersebut mereka itu ta'aqadu fihi ala alla yunakihuhum. Pertama, bahwa kaum kafir Quraisy ini tidak akan menikahkan anak-anak mereka kepada Bani Hashim dan Banil Muttalib, apalagi kepada anak Nabi dan kepada anak-anaknya sahabat Nabi. Itu boikot pertamanya, tidak menikahkan anak dan keturunan mereka kepada Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib, termasuk kepada anak-anak Rasulullah dan anak-anak sahabat Rasulullah. Jangan nikah kepada mereka yang dikucilkan. Satu, wala yubayi'uhum. Yang kedua, tidak melakukan transaksi jual beli kepada Bani Hashim dan Banil Muttalib. Nah ini, tidak boleh membawa barang kepada Bani Hashim dan kepada Banil Muttalib. Tidak boleh juga membeli barang dari Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Ini dikucilkan. Ini di embargo ekonomi. Kalau bahasa kitanya sekarang di embargo ekonomi, atau apa, diboikot secara ekonominya. Wala yada'u sababan min asbabir rizqi yasilu ilaihim. Dan tidak boleh ada faktor-faktor rezeki sampai kepada Bani Hashim dan Banil Muttalib. Tutup semua pintu-pintu rezeki mereka. Wala yaqbalu minhum sulhan. Dan tidak menerima perdamaian dari Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Wala ta'khudhum bihim ra'fah. Dan jangan ada kasih sayang terhadap Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Jangan ada kasih sayang terhadap Bani Hashim, Bani Muttalib, dan kepada Nabi juga para sahabatnya. Itu jangan ada kasih sayang terhadap mereka. Hatta yuslima Banul Muttalib Rasulullah, hatta yusallima Banul Muttalib Rasulullah ilaihim lil qatli. Kecuali kalau Banu Hashim itu menyerahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dibunuh. Itu. Jadi perjanjian boikotnya, boikot ekonominya seperti itu, tidak menikahkan keturunan Bani Hashim dan Muttalib, tidak juga melakukan jual beli kepada mereka. Jadi tidak menyerahkan sarana-sarana yang memberikan jalan rezeki untuk Bani Hashim dan Bani Muttalib, tidak menerima perdamaian dengan mereka sampai mereka menyerahkan Rasulullah untuk dibunuh. Ini Bapak-bapak ya. Jadi ini betul-betul yang dilakukan atau yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan main-main ini pembunuhan, dan siapa saja yang membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikucilkan. Tapi jangan pernah khawatir ibu-ibu bapak. Siapapun manusia, sebanyak apapun manusia, sekuat apapun, seadidaya apapun, itu kalau Allah tidak mengizinkan tidak bisa. Mana buktinya? Buktinya ada di depan mata kita. Afghanistan dihancurkan Uni Soviet, tidak habis. Dihancurkan Amerika kabur sekarang. Sekarang Afghanistan hidup. Nah sekarang ada Palestina, di mata kita hancur itu Gaza, dipagar, diboikot, dikelilingi dinding besar. Kan ada Dofah Al-Gharbiyah, ada Gaza. Nah, Gaza ini yang penjara hidup itu. Masih terjadi bombardiran, terakhir itu masih 40-an dibom di rumah sakit. Secara logika kita mungkin lemah, mungkin akan kalah, karena Israel itu didukung oleh persenjataan lengkap dari Amerika. Tapi menurut kekuasaan Allah bisa berubah. Kita lihat suatu saat nanti akan kalah seperti Uni Soviet kalah oleh Afghanistan. Akan kabur Amerika ini seperti mereka kabur meninggalkan Afghanistan. Itu insya Allah. Kita lihat, yang penting kita melakukan doa ya seperti ini itu ya Bapak Ibu, kita doa, jangan terlalu lalai. Nah, kalau para ulama di Mesir itu menjelaskan kepada kita, itu diantara yang membuat kita lalai sehingga kita tidak memperhatikan urusan saudara kita adalah, ini bukan saya yang bilang ini ulama-ulama di Mesir. Di antara yang membuat lalai kita sehingga kita tidak memperhatikan saudara kita di Gaza, tidak peduli dengan kasus Gaza ini, kasus keislaman, kasus dunia Islam, fenomena dunia Islam di Gaza ini, yang membuat lalai kita di antaranya adalah sepak bola. Jadi FIFA berandil
untuk membuat negara-negara Islam sibuk, bahagia, euforia dengan sepak bola. Ya, sana hadir ya. Iya, artinya di antara caranya seperti itu. Kita lalai, kita bangga kita lulus masuk kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga, tapi kita melupakan saudara kita yang dibombardir di Lebanon sekarang itu, terus dibombardir lagi di Gaza. Ini sudah ada indikasi Al-Qubbah Al-Hadidiyah, sistem perlindungan udara Israel sudah ada indikasi jebol banyak, Bapak-bapak. Karena roket-roket Lebanon sudah banyak nyasar, bahkan roket dari Iran juga sudah bisa masuk. Ini ada indikasi Amerika sudah mengurangi bantuannya kepada Israel. Jadi itu kalau bahasa Arabnya itu Al-Qubbah Al-Hadidiyah, sistem perlindungan langit Israel. Kalau bahasa Iron Dome itu sudah lemah, bisa jebol. Itu Bapak Ibu, jadi kita minimal bukti perhatian kita itu doa, minimal seperti Ustadz Andi selalu berdoa dalam sholat subuh untuk saudara-saudara kita di Palestina. Akhirnya ini ya diboykot. Diboykot ini dimulai dari kapan? Pemboykotan dan embargo ekonomi ini terhadap Bani Hashim dan Bani Muttalib, juga terhadap Rasulullah dan para sahabatnya, dimulai pada tahun ke-7 dari setelah diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada tahun ke-7 setelah diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kaum muslimin yang mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini diembargo secara ekonomi oleh kaum kafir Quraisy. Sampai berapa tahun? Para ulama meriwayatkan sampai ila sanatil ashirah, sampai tahun ke-10 setelah diutusnya Nabi. Ada juga yang berpendapat bahwa boykot ekonomi itu atau embargo ekonomi itu hanya berlangsung 2 tahun saja. Nah, berarti nanti ini sampai tahun ke-10, nanti di tahun ke-10 ada kejadian wafatnya istri Nabi Khadijah, nanti ada kejadian lagi setelah ini hijrahnya para sahabat Nabi, di antara Utsman bin Affan ke negeri Habasyah. Tapi sebelum berhijrah tersebut ada riwayat, ada yang mengatakan bahwa embargo ekonomi ini terjadi sebelum hijrahnya para sahabat Nabi ke Habasyah, Ethiopia. Jadi nyebrang Laut Merah itu, Bapak-bapak. Ya, kalau Bapak-bapak tinggal di Kairo, Mesir, terus mau haji ke Mekah, Madinah, itu biasanya mahasiswa naik kapal laut di Laut Merah, nanti ke pelabuhan Jeddah lewat Laut Merah. Nah, di Ethiopia itu nyebrang Laut Merah itu ke benua Afrika di sebelah kiri kalau kita lihat peta Jazirah Arab. Nah itu. Nah, embargo ekonomi ada 2 riwayat. Ini terjadi sebelum hijrahnya para sahabat Nabi ke Habasyah yang pertama. Ada juga yang berpendapat embargo ekonomi ini terjadi setelah hijrahnya para sahabat Nabi ke Habasyah, Ethiopia. Jadi akhirnya diembargo di mana? Akhirnya Banu Hashim dan Banu Muttalib ini dikucilkan, dijadikan satu di permukiman Bani Hashim. Di permukiman Bani Hashim saja. Wajtama fihi min Bani Hashim wa Bani Muttalib al-muslimun wal kafirun. Fi syi'bi Bani Muttalib. Dikucilkan di perkampungan atau di permukiman Bani Muttalib. Berkumpullah di sini. Jadi yang dikucilkan itu bukan cuma orang-orang yang beriman saja, bukan cuma sahabat Rasulullah dan Rasulullah saja. Siapa saja yang melindungi Rasulullah di antara Bani Hashim dan Bani Muttalib ini dikucilkan di permukiman Bani Muttalib. Nah ini, ammal muslimun fatadayyunan wa ammal kafirun fahamiyatan. Nah, Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti menjelaskan kalau kaum muslimin yang beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau dikucilkan karena agama mereka, yaitu mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan orang-orang kafir di antara Bani Hashim dan Bani Muttalib, kenapa dikucilkan juga? Mereka rela dikucilkan mereka karena ada
Apa itu? Ada hamiyatan. Hamiyatan itu fanatisme kesukuan. Karena ada fanatisme kesukuan sesama Bani Hashim dan Bani Muthalib, mereka melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka menjaga harga diri. Jadi di antara Bani Hashim dan Bani Muthalib tidak semuanya beriman, tapi yang kafir dan tidak beriman ini tetap membela Rasulullah ketika diembargo. Artinya membela, mereka ikut dikucilkan. Karena mereka menjaga kehormatan diri, tidak menyerahkan salah satu di antara anggota mereka, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka dikucilkan bukan karena mereka masuk Islam dan beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi karena fanatisme kesukuan mereka. Nah, disitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya 3 tahun itu Rasulullah berjuang dengan susah payah untuk bertahan hidup. Sampai dalam riwayatnya disebutkan bahwa Rasulullah dan para sahabatnya itu makan dedaunan dari pepohonan, daun yang jatuh, atau memetik dedaunan dari pepohonan. Itu dimakan oleh Rasulullah dan para sahabat mereka. Kalau kita mungkin di tahun 65 di masa Soekarno itu paling beras yang susah, minyak yang susah, pakaiannya dari karung goni yang gatel. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengalami penderitaan seperti ini, sampai yang beliau makan bersama para sahabatnya adalah dedaunan. Dan diriwayatkan oleh As-Suhaili bahwa jika ada kafilah dagang menuju Makkah, salah seorang di antara sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turun ke Mekah. Ini ada kafilah dagang bawa barang, makanan dan lain sebagainya. Diutuslah oleh Rasulullah salah seorang dari mereka untuk membeli makanan. Nah, sampai di sana Abu Lahab berkata kepada para pedagang, "Ya ma'syarat tujar, walu ala ashabi Muhammadin hatta la yudriku syai'an ma'akum." Wahai para pedagang, ini saking jahatnya Abu Lahab, wahai para pedagang, mahalkan harga dagangan kalian, mahalkan barang makanan yang kalian jual itu sampai para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mampu membelinya. Itu ya Bapak. Jadi saking Abu Lahab itu bencinya, ketika kafilah dagang datang ke kota Mekah, bilang mahalkan saja harganya. Bila ada utusan Muhammad datang untuk membeli dagangan dan makanan kalian itu, mahalkan, sampai mereka tidak bisa membelinya. Akhirnya para pedagang tersebut meninggikan harga, dan utusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali menjumpai anak-anaknya, sedang anak-anak mereka itu masih menangis dan merengek, sementara mereka tidak membawa sesuatu pun untuk mengatasi lapar mereka dan lapar anak-anak mereka. Ini penderitaan yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya di masa embargo ekonomi terhadap Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Pada ujungnya, nah ini Bapak, setelah 3 tahun embargo ini berjalan, nah di awal tahun ketiga dari embargo tersebut, akhirnya talawama qaumun min Bani Qusay fa ajma'u amrahum ala naqdi ma ta'ahadu alaih. Akhirnya Bani Qusay ini saling protes, saling mencela. Mereka bersepakat ingin membatalkan lembaran perjanjian tadi, ingin membatalkan lembaran embargo tadi. Akhirnya wa arsalallahu ala sahifatihim allati kutiba fiha nasul muahadah al-aradata. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus pada lembaran yang disimpan dan digantung di dalam Ka'bah itu, Allah kirim rayap. Rayap-rayap ini akhirnya memakan kulit
atau lembaran tersebut, di mana di situ ditulis perjanjian embargo dan pemboikotan terhadap Bani Hashim dan Banil Muthalib. Semuanya dimakan, catatannya itu dimakan rayap, yang tersisa cuma lafaz-lafaz Allah. Kalau lafaz-lafaz Allahnya itu tidak dimakan rayap. Lalu Rasulullah SAW memberitahu kepada pamannya, yaitu Abu Thalib. Jadi Abu Lahab juga paman Nabi. Nah, ini Abu Thalib juga paman Nabi. Nabi memberitahu kepada Abu Thalib bahwa lembaran perjanjian tersebut itu sudah dimakan rayap. Apa kata Abu Thalib? Kata Abu Thalib, "Rabbuka akhbaraka bidzalika." Abu Thalib tidak yakin. Terus Abu Thalib bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Apakah Tuhanmu yang memberitahumu bahwa lembaran perjanjian tersebut sudah dimakan rayap?" Kata Rasulullah, "Na'am, iya, Tuhanku yang sudah memberitahu kepadaku bahwa lembaran tersebut sudah dimakan rayap." Akhirnya Abu Thalib bersama sekelompok orang datang mereka. Annahu nazala indahum syurutahum faja'u biha wa hiya mathwiyatun. Datanglah Abu Thalib bersama beberapa orang kepada pemuka-pemuka Quraisy. Nah, ini seakan-akan dia ini ingin menerima perjanjian embargo tersebut. Datanglah Abu Thalib. Apa kata Abu Thalib kepada kaum kafir Quraisy? "Inna bana akhi qad akhbarani walam yukazzibni qattu anna Allah ta'ala qad sallatu ala sahifatikum allati katabtum al-aradata fa'atat ala kulli ma kana fiha min jurin wa qati'ati rahimin." Nah, ini fa in kana al-haditsu kama yaqulu fa afiqu warji'u an su'i ra'yikum fa wallahi la nusallimuhu hatta namuta min 'indi akhirina. Kata Abu Thalib di depan pemuka-pemuka kafir Quraisy itu, "Sesungguhnya Muhammad ini, keponakanku itu sudah menyampaikan kepadaku bahwa lembaran yang kalian buat, lembaran embargo tersebut, lembaran boikot yang kalian buat itu sudah dimakan rayap. Dan dia, keponakanku itu tidak pernah bohong sekalipun." Nah, ini kata Abu Thalib. Dan dia sudah rayap-rayap tersebut sudah memakan bacaan-bacaan atau akad-akad di mana di situ ada pemutusan hubungan kekerabatan, ada kezaliman, itu sudah dimakan rayap, kata Abu Thalib. Maka kata Abu Thalib, kalau keponakanku ini benar, ini menantang Abu Thalib. Jadi Abu Thalib belum melihat lembaran tersebut, tapi sudah yakin dengan kejujuran Nabi Muhammad. Datang ke pemuka-pemuka Quraisy, kalau yang diucapkan oleh keponakanku itu, yaitu Muhammad, benar dan menjadi kenyataan, maka sadarlah kalian, hentikan perbuatan zalim kalian. Demi Allah, kami tidak akan menyerahkan Muhammad ini kepada kalian sampai orang terakhir di antara kami mati. Ini kata Abu Thalib. Ditantang seperti ini, akhirnya pemuka-pemuka kafir Quraisy ini melihat masuk ke dalam Ka'bah, dilihat ternyata betul lembaran tersebut sudah dimakan rayap. Padahal Abu Thalib belum melihat, Nabi juga belum melihat, tapi Nabi Muhammad SAW diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya para pemuka-pemuka Quraisy ini berkata apa? Ini sihir keponakanmu. Mereka tidak percaya, ini sihir keponakanmu. Nah, pada ujungnya Bapak-bapak, ibu-ibu, akhirnya embargo ekonomi itu berhasil di tahun selesai, maksudnya selesai di tahun ketiga setelah di tahun ketiga dari tahun 7 setelah diutusnya Rasulullah SAW. Itu karena ada 5 orang dari pemuka musyrikin Quraisy itu yang mereka ini berusaha untuk membatalkan embargo tersebut. Mereka itu adalah Hisham ibnu Amr ibnu Al-Haris 1, Zuhair ibnu Umayyah 2, Wal Mut'im ibnu Adi 3, yang keempat Abul Bukhturi ibnu Hisham, yang kelima Zam'ah ibnul Aswad. 5 orang ini di antara pemuka-pemuka musyrikin Quraisy ini
membatalkan embargo ekonomi tersebut. Mereka bilang apa? Ya ahla Makkah anakulu ta'am wa nalbasu siyab wa banu Hashim wal Muttalib halka la yuba'una wa la yubta'u minhum. Wahai penduduk Mekah, kemana otak dan akal kalian? Apakah kita ini makan enak-enak dan memakai pakaian yang indah, sementara Banu Hashim dan Banu Muttalib binasa? Mereka tidak bisa menjual barang dan mereka tidak bisa membeli barang. Ini akhirnya dibatalkanlah itu embargo ekonomi tersebut. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, jadi terjadinya embargo ekonomi tersebut pada tahun ke-7 setelah diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berlangsung kurang lebih selama 2 tahun lebih atau 3 tahun. Dalam riwayat Ibnu Ishaq, embargo ekonomi ini terjadi sebelum hijrahnya para sahabat ke negeri Ethiopia yang pertama. Tapi dalam riwayat Musa bin Uqbah dan riwayat lain, ini terjadi setelah hijrahnya para sahabat Nabi ke negeri Habasyah. Nah, ini kita belum menjawab tadi. Ada orang-orang yang mengatakan bahwa berarti Banu Hashim dan Banu Muttalib walaupun kafir, mereka tetap baik karena mereka melindungi dan rela dikucilkan bersama Nabi Muhammad dan para pengikutnya. Beda, motivasinya beda. Para sahabat Nabi yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW, motivasi mereka adalah melaksanakan perintah Allah. Sementara orang-orang kafir di antara Banu Hashim dan Banu Muttalib, motivasi mereka adalah fanatisme, kesukuan, dan jaga harga diri. Jangan sampai ada anggota mereka ditangkap dan dibunuh. Beda motivasinya. Jadi Nabi tidak memakan jasa dari orang-orang kafir, Bani Muttalib dan Bani Hashim. Nah, Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti menjelaskan buktinya, walaupun mereka dikucilkan bersama Nabi kurang lebih selama 3 tahun, orang-orang kafir Banu Hashim dan Bani Muttalib, mereka tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa menghentikan embargo ekonomi tersebut, tidak. Jadi pada hakikatnya mereka pada hakikatnya risalah Islam ini tidak dibantu oleh orang-orang kafir di antara Banu Hashim dan Banu Al-Muttalib. Yang mereka lakukan tidak lebih hanya motivasi fanatisme, kesukuan. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi Islam ini diperjuangkan dengan penuh perjuangan yang berat yang dilakukan, yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Kita yang sudah masuk Islam, yang sudah beriman, jangan gampang-gampang dimusyrikkan, jangan gampang-gampang dikafirkan, jangan gampang-gampang diadu domba. Jadi kita bangun itu persatuannya, kita bina itu hubungan sesama kaum muslimin. Kalau perbedaan-perbedaan hal yang kecil, jangan sampai membuat kita menjadi pecah belah. Ini saja, mudah-mudahan dapat kita ambil pelajaran buat kita, biar kita lebih semangat lagi dalam menjalankan agama Islam. Baik, kalau ada pertanyaan silakan.